Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ajeng selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi dan Presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Prameswari dengan NIM 20.05520125. Tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan tentang jurnal berjudul Deliberate and Emergence of Strategy. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu Introduction. Strategi dalam lingkup organisasi pada umumnya memiliki keterkaitan dengan apa yang direncanakan oleh pemimpin organisasi di masa depan, sehingga rencana tersebut melalui proses analitik dan dapat diperuntukkan untuk rencana jangka panjang ke depannya, yang kemudian dilanjutkan dengan implementasi atas rencana atau strategi tersebut. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi kompleksitas dari variasi proses pembentukan strategi dengan menyempurnakan dan menguraikan konsep strategi yang telah ada. Lalu yang kedua yaitu literary review atau tinjauan pustaka. Peneliti berargumen bahwa perkembangan strategi dalam organisasi perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas, sehingga membuat peneliti dan rekan-rekannya meneliti hal ini sampai 10 tahun lebih, agar kemudian asal-usul strategi ini dapat diselidiki dengan perhatian khusus pada hubungan antara rencana dan niat kepemimpinan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada penelitian kualitatif dengan penggunaan metode literatur review pustaka sebagai upaya pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian kajian literatur merupakan bentuk penelitian yang mengkaji secara kritis temuan, gagasan, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologinya untuk membahas lebih dalam suatu topik. Kemudian, result atau hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uraian strategi memiliki beberapa variasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu the plan strategy, menunjukkan maksud dan tujuan yang jelas, serta terartikulasi didukung oleh pengendalian formal dalam memastikan pengerjaan setiap aktivitas pencapaian tujuan strategi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu the entrepreneurial strategy, merujuk kepada strategi yang dikendalikan oleh satu individu dengan kendali penuh atas suatu organisasi. Yang ketiga, yaitu ideological strategy, merujuk kepada strategi di mana para anggota membagikan visi yang mereka miliki untuk membentuk suatu ideologi yang dijadikan sebagai acuan dalam mencapai tujuan. Yang keempat, yaitu the umbrella strategy, merujuk kepada strategi di mana pemimpin organisasi hanya memiliki sebagian kendali atas orang lain dalam organisasi yang mereka pimpin. Yang kelima, yaitu the process strategy, merujuk kepada strategi di mana terdapat pihak lain yang memiliki peran besar untuk mengusung keberhasilan strategi, dikarenakan apabila strategi dikendalikan oleh para pemimpin saja, maka akan mengalami kesulitan dalam memprediksi dan mengendalikan jalannya strategi yang telah ditetapkan. Yang keenam, yaitu the unconnected strategy, merujuk kepada strategi yang memiliki pola garis lurus yang menandakan bahwa pengimplementasiannya strategi ini dilakukan secara step by step. Yang ketujuh, yaitu the consensus strategy, merujuk kepada strategi yang dalam pengimplementasiannya terdapat berbagai macam pihak yang terlibat dalam suatu pola yang sama, sehingga strategi yang diimplementasikan dapat terserap dalam aktivitas organisasi tanpa adanya arahan yang terpusat. Yang kedelapan, atau yang terakhir, yaitu the impulse strategy, merujuk pada strategi yang dalam pengimplementasiannya memaksa pihak organisasi untuk mengambil pola dalam tindakannya, terlepas adanya keberadaan kekuasaan dari pemimpin organisasi. Selanjutnya yaitu discussion. Penelitian selama lebih dari 10 tahun ini memfokuskan pada proses pembentukan strategi dengan mengadopsi definisi strategi sebagai pola dalam alur keputusan. Definisi ini yang dikembangkan oleh Winsberg dan rekan-rekannya sebagai landasan konkret untuk mengkaji bagaimana strategi berkembang. Penelitian ini mencoba melihat strategi sebagai pola dalam alur tindakan, bukan sekedar keputusan, mengakui bahwa tindakan sehari-hari organisasi juga merupakan bentuk dari strategi. Jadi, conclusion atau kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa pembentukan strategi yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat dilakukan secara sengaja maupun dilakukan tanpa niat yang muncul dalam aktivitas organisasi dan mengharuskan pihak berkepentingan untuk membentuk strategi baru. Di samping itu, ada beberapa research limitation atau batasan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu terkait dengan skala dan jenis organisasi yang menjadi subjek penelitian. Misalnya,
Penelitian ini mungkin membatasi diri pada organisasi tertentu atau industri tertentu. Yang kedua yaitu waktu. Penelitian mungkin memfokuskan pada periode waktu tertentu dalam siklus pembentukan strategi dan perubahan kondisi eksternal atau internal organisasi yang terjadi di luar periode tersebut mungkin tidak sepenuhnya tercakup. Yang ketiga yaitu aspek metodologi. Aspek ini juga dapat menjadi batasan. Pendekatan penelitian tertentu yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa strategi dapat memiliki keterbatasan sendiri. Misalnya, jika metode hanya berfokus pada data kuantitatif, aspek kualitatif dari strategi yang muncul mungkin tidak terungkap sepenuhnya. Begitupun sebaliknya, jika menggunakan aspek kualitatif, maka ada data kuantitatif yang mungkin tidak akan muncul atau terungkap. Yang keempat, yaitu keterbatasan sumber daya. Baik waktu maupun keuangan dapat mempengaruhi kedalaman dan cakupan penelitian. Penelitian yang lebih luas dan mendalam memerlukan sumber daya yang lebih besar, dan oleh karena itu, peneliti mungkin tidak dapat mengeksplorasi semua dimensi atau variasi yang mungkin akan terjadi. Yang kelima yaitu interpretasi hasil. Temuan penelitian dapat dipahami dalam kerangka interpretasi tertentu. Dan batasan ini dapat muncul jika hasil penelitian diartikan dengan cara yang terlalu sempit ataupun terlalu luas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang salah dalam perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.